Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ya ikhwah, kita lanjutkan. Kemudian ibadah selanjutnya itu adzab, menyembelih. Kata beliau, wa dalilul dzabhi, dalil menyembelih itu firman Allah Ta'ala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lah. Katakan sesungguhnya salatku, nusukku, ya, sebagian ulama menafsirkan makna nusuk yaitu zabihah, yaitu sembelihanku. Katakan sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku karena Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu baginya. Wa minas sunnati, dan dalil dari sunnah, itu sabda Nabi SAW, la'anallah man dhabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan, yang mensyarah, kata beliau, yaqa'u dzabhu ala wujuh. Menyembelih, ya, ibadah menyembelih itu ada beberapa macam. Al-awwal, yang pertama, an yaqa'a ibadatan bi an yaqsuda bihi ta'zim al-madbuh ilah wa tadhallul lahu wa taqarrub ilaih. Itu seseorang menyembelih dalam rangka ibadah. Jadi mana tujuannya adalah mengagungkan, ya, mengagungkan sesuatu atau seseorang yang ia sembelih karenanya. Fahadha la yakunu illa lillah. Maka yang seperti ini hanya untuk Allah saja. Ya, ibadah menyembelih hanya untuk siapa? Allah. Alal wajhi alladhi syara'ahu Allah. Dan harus sesuai dengan syariat Allah. Ya, artinya tata cara menyembelihnya juga harus sesuai dengan syariat Allah. Wa sarfuhu li ghairillahi syirkun akbar. Dan memalingkan ibadah menyembelih kepada selain Allah itu termasuk syirik besar. Iya. Ini ibadah menyembelih yang pertama. Yang kedua, atsani an yaqa'a ikraman li dhaifin aw walimatin li 'ursin aw nahwi dzalik. Menyembelih untuk memuliakan tamu. Ya. Atau untuk walimah pernikahan. Fahadha ma'murun bih. Makanya yang seperti ini diperintahkan. Imma wujuban aw istihbaban. Baik perintah itu sifatnya wajib
ataupun perintah yang bersifat apa? Sunnah. Iya. Yang wajib contohnya apa? Memuliakan tamu. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Atsalis, yang ketiga, an yaqa'a ala wajhi tamattu'i bil aqli aw al-ittijari bih. Yaitu menyembelih sebatas untuk menikmati saja. Ya, menyembelih sebatas untuk menikmati dagingnya saja. Maka ini hukumnya mubah. Maka ini hukumnya apa? Mubah. Nah, ini akal Islam, macam-macam menyembelih. Jadi ibadah menyembelih itu ada ya 3 macam tadi. Ada yang sifatnya ibadah hanya untuk Allah, ada yang sifatnya wajib atau sunnah, atau ada yang lagi sifatnya mubah. Sekarang kita masuk ke ibadah berikutnya, yaitu nazar. Ibadah apa? Nazar. Wa dalilun nadri, adapun dalil nazar, itu firman Allah Ta'ala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka melaksanakan nazar dan mereka takut kepada suatu hari yang keburukannya itu menyebar. Apa itu nazar, akhi? Nazar itu artinya mewajibkan kepada diri kita sesuatu yang tidak Allah wajibkan kepada kita. Ya. Kata beliau, kata Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan, wa'lam anna an-nadhra alladhi imtadaha Allah Ta'ala haula'il qa'imina bih wa jami'ul ibadat allati faradallahu azza wa jalla. Ketahuilah bahwa nazar yang dipuji oleh Allah, ya, yaitu semua ibadah yang Allah wajibkan. Fa innal ibadatil wajibah idza syara'a fiha al-insan faqad iltazama biha. Karena ibadah-ibadah yang wajib itu memang harus dilakukan oleh setiap manusia. Wan nazar alladhi huwa ilzamul insan nafsahu bi syai'in ma wa ta'atan lillah ghairu wajibah makruh. Namun kata beliau, ya, nazar dalam arti mewajibkan kepada diri kita sesuatu yang Allah tidak wajibkan kepada kita, maka ini hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Wa qala ba'dul ulama, bahkan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa hukum nazar seperti ini muharram, haram. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan orang yang bernazar itu seperti orang yang bakhil. Nabi bersabda, "Innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju bihi minal bakhil." Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Akan tetapi nazar itu, kata Rasulullah, hanyalah berasal dari orang-orang yang bakhil saja. Iya.
Artinya nazar tidak berpengaruh, Pak. Misalnya kalau antum berkata, kalau saya sembuh, saya bernazar mau menyembelih kambing. Apakah dengan nazar itu jadi sembuh? Ya tidak. Artinya tidak berpengaruh kepada kesembuhan apa-apa. Kalau saya selamat, saya bernazar mau puasa 3 hari. Apakah nazar seperti itu berpengaruh kepada keselamatan? Tidak. Itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Kata Rasulullah SAW. Akan tetapi kata Rasulullah, nazar itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang bakhil. Misal orang yang bernazar, kalau saya sembuh, saya mau puasa 3 hari. Karena memang dia nggak pernah puasa 3 hari. Dia puasanya kalau ada pemberian dari Allah saja. Kalau saya sembuh, saya mau infak 1 juta misalnya. Dia infaknya hanya karena kalau Allah kasih saja sesuatu. Maka ini kata Rasulullah SAW, ya orang yang bakhil, ya. Tapi kalau dia sudah bernazar, wajib dia melaksanakan nazar tersebut. Selama nadarnya bukan maksiat. Adapun kalau nazarnya isinya maksiat, tidak boleh dilaksanakan. Ya. Ini ibadah. Dan dalil nazar apa? Yaitu dalam surat Al-Insan yang sudah kita bacakan tadi. Tapi kita sekarang masuk kepada al-aslu tsani. Pokok yang kedua. Kita sudah selesai dari pokok yang pertama. Apa pokok yang pertama, Pak? Mengenal Allah. Ya. Sekarang kita masuk kepada pokok yang kedua. Karena kan kitab yang sedang kita bahas yaitu Al-Usulul Tsalatsah. 3 pokok utama. Ya. Nah, kita sudah mempelajari 1 pokok. Yang pertama yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah. Sekarang kita masuk kepada al-aslu tsani. Pokok yang kedua apa itu? Ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Mengenal agama Islam dengan apa? Dalil. Jadi mengenal agama Islam itu harus dengan dalil, Pak. Bukan sebatas pendapat, bukan sebatas kata anu, kata fulan, kata allan. Bukan sebatas akal. Karena agama kita ini jelas dasarnya. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Demikian pula dalil-dalil yang lain yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab usul fikih. Iya. Siapapun yang ingin mengenal Islam wajib dia mengenal dalil-dalilnya. Supaya kita keluar dari taklid kepada ittiba. Sebab ya, kalau kita sebatas ikut-ikutan tanpa mengenal dalil, itu disebut taklid namanya. Tapi kalau kita ikut-ikutan tapi tahu dalilnya, maka itu namanya apa? Ittiba. Makanya Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar membedakan itu dalam kitab At-Tamhid. Ya, membedakan antara taklid dan ittiba. Ada mutaklid itu mengikuti orang lain min ghairi burhan, tanpa ada dalil. Sedangkan ittiba artinya mengikuti seseorang, pendapat seorang ustadz atau kiai ulama, tapi tahu dalilnya, landasannya apa, paham dia. Ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal agama Islam dengan dalil. Kemudian di sini beliau mendefinisikan apa itu Islam.
Kata beliau, wa huwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam adalah al-istislamu lillah, berserah diri kepada Allah, bitauhidi, dengan cara mentauhidkan Allah. Islam adalah yang pertama al-istislamu lillah, dia berserah diri kepada siapa? Allah. Dengan cara apa? Bitauhidi, dengan mentauhidkan Allah. Yang kedua apa? Walinqiyadu lahu bitta'ah, dan patuh dengan cara menaati, dengan cara ketaatan. Yang ketiga apa? Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, ini Islam, Pak. Jadi Islam itu, kalau antum ditanya apa Islam, sebagian orang kan mengatakan Islam itu artinya selamat. Memang betul, orang yang masuk Islam selamat. Selamat dari api neraka kalau ia mati di atas Islam dan tauhid. Tapi Islam secara syariat hakikatnya adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Itu istislam. Apa itu? Kata Syekh Utsaimin menjelaskan, ai bi an yastaslimal abdu li rabbih. Artinya seorang hamba benar-benar menyerahkan dirinya kepada Allah. Istislaman syar'iyan, yang berserah diri yang sifatnya syariat, Pak. Yang sifatnya apa? Syariat. Maksudnya gimana sih? Maksudnya siap diatur oleh Allah. Siap menjalankan perintah-perintahnya. Menjauhi larangan-larangannya. Itu namanya berserah diri, Pak. Ya, kalau antum berkata sama teman, udah anda terserah ente aja. Maksudnya apa? Ya, anda mau ngikut aja lah, terserah ente mau gimana. Kalau kita berkata, saya terserah Allah aja, berarti kita siap untuk mengikuti semua yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Itu baru Islam. Ya. Wadzalika bitauhidillahi azza wa jal wa ifradihi bil ibadah. Itu dengan cara mentauhidkan Allah dan mengesahkan Allah dalam ibadah. Wa hadzal Islam huwa alladhi yuhmad alaihi al-'abdu, dan Islam seperti inilah yang pelakunya mendapatkan pujian dari Allah. Wa yuthabu alaihi, dan diberikan pahala. Ammal istislamul qadari fala thawaba fihi. Adapun menyerah diri yang sifatnya takdir, maka ini enggak ada pahalanya. Iya. Li'annahu la hilata lil insani fi, karena manusia memang tidak bisa menghindar dari takdir. Nah, saya sih terserah Allah aja dalam takdir. Kalau dia mengatakan terserah artinya saya ngikutin takdir aja, ya memang kita semua mengikuti takdir. Tapi kalau terserah Allah dalam artian kita ridho dengan ketentuan Allah, kita siap dengan syariatnya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka yang seperti inilah yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ini makna Islam yang pertama. Bahwa Islam yang pertama adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Yang kedua apa? Makna Islam, Pak? Walinqiyadu lahu bitta'ah. Dan patuh, tunduk dengan taat. Wadzalika bifi'li awamirihi wajtinabi nawahi. Itu dengan cara apa? Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Patuh kita, Pak, tunduk. Kalau antum
mengatakan saya berserah, tapi saya nggak mau patuh. Ya, belum Islam. Hakikat Islam bukan sebatas berserah, tapi juga kita benar-benar apa? Patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga apa, Pak? Makna Islam wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Dan yang ketiga ini harus, sebab kalau kita tidak berlepas diri dari kesyirikan, belum Islam. Antum misalnya, kalau saya sih, saya tidak mau berbuat syirik. Tapi maaf, saya juga menghormati orang yang berbuat syirik. Ini namanya bukan tauhid, Pak. Karena hakikat tauhid Islam adalah hati kita itu berlepas diri. Barok. Dan barok berlepas diri itu amalan hati. Sebagaimana wala memberikan loyalitas pun juga amalan apa? Hati. Makanya kata para ulama, wala dan barok itu amalan hati. Maka kita harus berlepas diri, artinya hati kita mengingkari kesyirikan. Hati kita tidak ridho dengan kesyirikan. Tidak boleh ridho. Adapun kalau hati kita tidak mengingkari kesyirikan, berarti kita belum berlepas diri. Demikian pula berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Maka ya akhi, barok ini penting. Karena ini konsekuensi la ilaha illallah. Allah berfirman, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Siapa yang kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah. Lihat, Allah tidak hanya mengatakan beriman kepada Allah saja. Tapi Allah mengatakan apa? Kafir kepada tagut. Ini barok. Ya. Maka seorang muslim tidak boleh dia memperlihatkan keridhoannya terhadap kesyirikan. Dan barok itu Pak, ya, berlepas diri itu mencakup yang pertama Pak, tidak menyerupai. Tidak menyerupai kaum musyrikin. Atau disebut dengan tasyabuh. Tidak boleh tasyabuh dengan orang apa? Kafir, orang musyrik, nggak boleh. Karena tasyabuh itu Pak, jenis daripada wala, memberikan loyalitas. Namun tentunya Pak, tasyabuh itu ada dua macam. Ada tasyabuh yang boleh, ada tasyabuh yang haram. Tasyabuh kepada orang kafir itu ada dua macam. Ada tasyabuh yang boleh dan ada yang tasyabuh yang haram. Tasyabuh yang boleh apa? Tasyabuh yang haram apa? Tasyabuh yang haram adalah menyerupai atau bertasyabuh dengan orang kafir dalam perkara-perkara yang itu kekhususan mereka. Ya, menyerupai orang kafir dalam perkara-perkara yang itu perkara tersebut kekhususan orang kafir. Ciri mereka. Adapun yang boleh itu menyerupai orang kafir dalam perkara yang itu bukan kekhususan mereka. Dan bukan ciri mereka sama sekali. Iya. Jadi ini batasannya Pak. Kapan tasyabuh itu boleh, kapan tasyabuh tidak boleh. Tasyabuh yang tidak boleh tadi sudah kita sebutkan. Kalau itu perkara yang sifatnya apa? Khusus. Mana dalilnya? Dalilnya hadis yang dikeluarkan Abu Daud.
Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memakai baju jubah Rumiyah, jubah Romawi. Jubah apa? Romawi. Sehingga Syekh Albani mengatakan, beristimbat daripada hadis tersebut, ya, ini memberikan kepada kita faidah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini memakai jubah Romawi. Padahal itu jubahnya orang Romawi, namun itu bukan keistimewaan atau kekhususan mereka, bukan ciri mereka. Hanya sebatas disebut jubah Romawi saja, tapi semua pada makai, termasuk orang bangsa Arab pun memakainya. Iya. Berarti kalau itu memang bukan kekhususan mereka, boleh, nggak masalah. Yang tidak boleh itu kalau sudah menjadi kekhususan mereka. Seperti di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat melarang, Rasulullah melarang para sahabat memakai apa sih namanya, sorban ya, sebatas diikat di kepala saja. Tapi hendaknya muhannak, diikat ke rahang juga. Kenapa? Karena menyelisihi orang-orang Yahudi di zaman itu. Karena orang Yahudi juga pakai sorban. Cuma orang Yahudi mengikat di kepala saja. Maka disuruh oleh Rasulullah SAW para sahabat menyelisihi orang Yahudi. Bagaimana? Yaitu diikatkan ke rahangnya. Nah, di zaman Imam Ahmad, ternyata orang Yahudi sudah tidak pakai sorban lagi. Orang Yahudi menggantinya dengan ya apa namanya, topi yang lain. Sehingga kata Imam Ahmad, adapun di zaman sekarang maka memakai sorban sebatas diikat di kepala saja boleh. Kenapa? Karena ilatnya sudah hilang. Ilatnya sudah hilang, apa itu? Kekhususan orang Yahudi. Iya. Dan kaidah usul fikih mengatakan apa? Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu mengikuti apa? Illat. Illat ada, hukum ada. Illat hilang, hukum pun hilang. Ya. Nah, sekarang di zaman sekarang contoh misalnya, Pak. Pantolun itu celana panjang ya. Celana ya. Yang antum pakai kayak ini nih. Kalau selama tidak ketat pantolun itu, apakah itu boleh? Ya. Memang di zaman ini para ulama berbeda pendapat. Kalau Syekh Albani mengatakan nggak boleh. Alasannya bahwa itu berasal dari barat. Bukan dari adat orang Islam sama sekali. Sementara sebagian ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan yang lainnya mengatakan boleh. Kenapa? Karena itu bukan ciri mereka dan bukan kekhususan mereka. Bukan ciri mereka. Artinya mereka tidak mencirikan dan tidak juga menjadi ciri mereka dalam hal ini. Semua bersekutu pakai pantolon semua. Sehingga sudah bukan lagi kekhususan mereka. Dan kepada pendapat ini saya condong. Ya. Tapi tentu harus memenuhi syarat. Syaratnya apa? Tidak ketat, tidak tipis. Ya. Saya mau tanya sama antum, Pak. Sepak bola asalnya dari mana? Hah? Sepak bola asalnya dari mana? Dari Portugal, dari Spanyol, dari Inggris, atau dari mana? Yang pertama kali menemukan sepak bola siapa? Orang Islam atau orang kafir? Orang kafir kan? Sekarang kalau kita main sepak bola disebut tasyabuh nggak, Pak? Hah? Enggak, kenapa? Karena ini permainan. Dan permainan yang berhubungan dengan permainan itu pada asalnya mubah. Dan itu pun juga bukan ciri agama.
Bukan apa? Ciri agama. Volleyball. Asalnya dari mana? Dari mereka kan orang kafir. Sekarang kalau kita main volley boleh nggak, Pak? Boleh, nggak masalah. Ya. Contoh lagi, main patung-patungan jadi patung. Boleh juga, nggak masalah. Karena pertama, itu bukan ciri mereka dan bukan kekhususan mereka. Kalau misalnya ada orang kafir yang main patung-patungan, itu bukan ciri mereka. Mereka pun juga tidak pernah mencirikan mereka setiap hari main patung-patungan, enggak. Itu hanya permainan. Bahkan saya waktu kecil aja main patung-patungan sudah ada. Iya. Makanya yang seperti ini mubah, boleh. Dan itu bukan ciri mereka. Pahami baik-baik ya, mana yang disebut dengan tasyabuh yang boleh, mana yang tasyabuh yang tidak boleh. Antum pakai jam tangan yang pertama kali menemukan siapa? Tasyabuh enggak antum disebut pakai jam tangan? Enggak tasyabuh kan? Ya, orang kafir pakai jam tangan loh, Pak. Maka kita katakan jam tangan bukan kekhususan mereka. Kecuali kalau di jam tangan antum ada salibnya misalnya. Yang itu memang cirinya mereka. Jelas itu tidak boleh. Antum pakai apa? Sabuk. Orang kafir pakai sabuk juga. Ikat pinggang. Apakah tasyabuh? Tidak. Artinya bukan tasyabuh yang haram. Kenapa? Karena itu bukan ciri mereka. Bukan kekhususan mereka. Pahami baik-baik ya. Jadi ilatnya adalah apakah itu kekhususan mereka dan ciri mereka atau tidak. Kalau itu memang kekhususan mereka, ciri mereka, maka kita tidak boleh melakukannya. Adapun kalau itu bukan kekhususan mereka, maka boleh. Nah ini akal Islam ya. Nah ini salah satu jenis barok adalah dengan tidak tasyabuh dengan mereka. Ya. Demikian pula ya akal Islam. Barok kita adalah dengan kita akal Islam tidak memakai simbol-simbol mereka. Yel-yel mereka. Tidak diperkenankan ya akal Islam. Semua simbol-simbol yang menunjukkan kepada kesyirikan tidak boleh kita pakai. Yel-yel yang mengandung kesyirikan tidak boleh kita pakai. Itu sebagai apa, Pak? Sebagai barok kita berlepas diri kita dari apa? Ya, kesyirikan akal Islam. Azani Allah wa yakum. Nah ini dia Islam, Pak. Jadi Islam itu. Kemudian beliau berkata, wa huwa thalathu maratib. Dan Islam ada 3 martabat. Ada 3 tingkatan. Islam ada 3 tingkatan. Apa itu tingkatannya? Yaitu yang pertama Islam. Naik iman. Dan yang paling tinggi apa? Ihsan. Yang paling tinggi ihsan. Nah ini tingkatan Islam, Pak. Islam, iman, ihsan. Muslim, mukmin, muhsin. Kapan disebut muslim? Kapan disebut mukmin? Kapan disebut muhsin? Disebut muslim, kata sebagian ulama seperti Imam Ahmad, al-muslim huwa alladhi yartaqibul kabirah. Muslim itu adalah yang masih suka melakukan dosa besar. Muslim adalah yang masih suka melakukan dosa apa? Besar. Dosa besar contohnya apa, Pak?
Eh, durhaka kepada orang tua, terus mencuri, terus berzina, minum arak, makan riba, berdusta, ghibah. Nah, orang yang seperti ini disebut muslim. Ya. Kapan disebut mukmin? Mukmin disebut mukmin bila ia melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Disebut mukmin bila ia melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak. Pelaku dosa besar disebut mukmin nggak, Pak? Hah? Pelaku dosa besar disebut mukmin nggak, Pak? Disebut mukmin tapi dengan diberikan catatan. Artinya mukminun naqisul iman. Mukmin yang imannya kurang. Atau dengan istilah yang lain, mukminun fasikun. Mukmin yang fasik. Mukmin yang apa? Yang fasik. Kapan disebut muhsin, naik kepada derajat muhsin? Yaitu bukan sebatas dia menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Namun lebih dari itu. Dia melaksanakan yang sunnah-sunnah. Iya. Mukmin mencintai Allah tidak, Pak? Mencintai Allah. Muslim mencintai Allah tidak, Pak? Mencintai Allah. Muhsin mencintai Allah tidak, Pak? Mencintai Allah. Terus apa dong bedanya? Tingkatan cintanya beda, Pak. Kalau Muslim, cintanya kepada Allah kurang. Buktinya dia masih ngikutin hawa nafsu. Kalau mukmin, tingkatan cintanya sempurna. Kalau muhsin, tingkatan cintanya di atas sempurna. Di atas apa? Sempurna. Bukan cintanya itu sangat cinta, luar biasa kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga cintanya itu menimbulkan apa? Senantiasa mengingat Allah. Cintanya itu menimbulkan apa? Semangat yang luar biasa untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ini, Pak. Dan derajat muhsin ini sulit, Pak, di zaman sekarang. Untuk sampai kepada derajat mukmin saja di zaman sekarang sulit, Pak. Kenapa? Karena Masya Allah di zaman sekarang maksiat luar biasa. Tapi ketika seorang hamba berusaha terus untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi maksiat, setiap kali jatuh kepada maksiat ia taubat lagi, berarti tandanya ia mukmin. Tandanya dia apa? Mukmin, akal Islam, azan ya Allah. Makanya para ulama memberikan kaidah, setiap mukmin muslim, tapi tidak setiap muslim mukmin. Dan setiap muhsin mukmin, tapi tidak setiap mukmin itu apa? Muhsin. Paham kan? Setiap mukmin apa? Muslim. Tapi tidak setiap muslim itu mukmin. Ya. Nah ini akhi, inilah tingkatan yang ditunjukkan oleh dalil. Tidak seperti sufi. Kalau sufi tingkatannya bikinan sendiri. Kalau sufi kan ada tingkatan syariat, ada tingkatan ma'rifat. Siapa tingkatan syariat? Yaitu yang masih wajib melaksanakan syariat. Nanti kalau sudah sampai derajat ma'rifat, maka tidak wajib melaksanakan syariat. Bagaimana caranya menurut sufi untuk sampai derajat ma'rifat? Mereka biasanya ada wirid-wiridnya, Pak.
Ada apa? Wirid-wiridnya, amalan-amalan yang sudah ditentukan oleh mursyidnya. Iya. Dan katanya untuk sampai kepada derajat ma'rifat yang paling tinggi yaitu kewalian, biasanya nanti akan agak-agak sedeng dulu dikit, Pak. Iya. Makanya tidak aneh, Pak. Dalam dunia sufi, ada orang gila dianggap ini mau jadi wali. Istilah mereka apa? Majdub. Iya. Pernah dengar nggak, Pak? Udah, udah Isya ya? Baik, kita lanjutkan insyaallah. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Sawwa sufufakum, mohon diluruskan dan dirapihkan safnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kita masuk ke tanya jawab. Apa perbedaan antara nazar dengan janji kepada Allah? Nazar itu dengan lafaz nazar. Makanya kata para ulama, nazar tidak sah kecuali dengan lafaz nazar. Maka kalau misalnya ada orang berkata, saya ya kalau selamat mau puasa 3 hari. Tapi tidak dengan lafaz apa? Nazar. Maka yang seperti ini bukan nazar namanya, Pak. Karena nazar itu syaratnya harus dengan lafaz apa? Nazar. Dengan mengatakan saya bernazar begini dan begitu. Iya. Itu dia. Jadi bedanya nazar dengan janji. Kalau nazar dengan lafaz apa? Nazar. Apa kriteria orang dikatakan tamu, Ustadz? Tentunya batasan secara syariat memang, ya, kalau kita cari dalilnya apa batasan secara syariat, saya belum menemukannya. Namun dalam masalah ini tentu dikembalikan kepada uruf. Ya, uruf masing-masing tempat. Kalau misalnya tetangga dekat datang ke rumah, secara uruf di situ nggak dianggap tamu, biasa aja. Ya. Maka kita lihat bagaimana uruf kita. Maka uruf kita di negara kita adalah mereka yang bertamu ke rumah kita dari orang-orang yang ya apa namanya bukan tetangga-tetangga dekat mungkin ya, tapi tetangga apa? Jauh misalnya. Walaupun tentu kita juga tetap melihat ya apakah demikian uruf kita seperti itu atau bagaimana. Ya perlu untuk kita melihatnya, Allahu a'lam. Apakah menyembelih hanya untuk Allah ketika Idul Adha saja? Enggak, Pak. Kan sudah saya sebutkan tadi bahwa menyembelih yang sifatnya untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada apa? Allah, hanya untuk Allah. Nah, sekarang jadi masalah, ya. Menyembelih yang sifatnya taqarrub kepada Allah apakah hanya di Idul Adha saja? Jawab, secara musim memang begitu. Secara musim memang apa? Demikian. Bahwa menyembelih kepada Allah secara musim bahwa yang ditunjukkan oleh dalil dan yang diperintahkan oleh Allah, disyariatkan oleh Allah, itu setiap kali Idul Adha. Nah sekarang kalau misalnya selain Idul Adha, boleh nggak saya menyembelih kambing sebagai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian dagingnya saya mau bagi-bagikan untuk fakir miskin. Boleh, nggak masalah. Iya. Demikian pula ketika akikah atau nasikah, itu pun juga ya termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh tidak menghukumi halal atau haram sebatas mengambil dalil dari Al-Quran tanpa ada penjelasan dari para ulama? Jawabnya, kalau antum termasuk ulama dan antum punya kemampuan untuk istinbat dan menguasai kaidah-kaidah dan usulnya, mungkin saja
Tapi kalau antum termasuk notabene bukan ulama dan belum menguasai ilmu-ilmu apa? Alatnya, maka antum wajib melihat pendapat para ulama. Karena Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Ya. Yang jelas, Pak, semua penafsiran terhadap Al-Quran dan hadis tidak lepas dari 4 cara. Kata Ibnu Katsir, wa amma turqut tafsir fa ahsanuha, adapun tata cara menafsirkan Al-Quran, maka yang paling baik adalah pertama tafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, tafsirkan Al-Quran dengan hadis. Yang ketiga, tafsirkan Al-Quran dengan pendapat para sahabat. Yang keempat, tafsirkan Al-Quran dengan penafsiran para tabi'in. Ya. Jika empat ini tidak, maka kembalikan kepada bahasa Arab yang fasih. Nah ini, ya akhi. Jadi, untuk menafsirkan Al-Quran, berarti dia harus paham bagaimana cara menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Bagaimana menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Berarti pengetahuan dia terhadap hadis harus luas. Pengetahuan dia terhadap tafsir para sahabat dan para tabi'in juga harus luas. Oleh karena itu, Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, apabila para sahabat berbeda pendapat menjadi dua pendapat, maka tidak boleh kita membuat pendapat yang ketiga. Kalau para sahabat berbeda pendapat menjadi dua pendapat, maka tidak boleh kita membuat pendapat yang ketiga. Kenapa? Karena seakan-akan para sahabat bersepakat ijma bahwa maknanya kalau enggak ini ya ini. Nah, ketika kita membuat pendapat yang ketiga, maka berarti kita sudah menyelisih ijma mereka. Iya. Nah, ini akal Islam. Apakah bertukar cincin pada saat walimah termasuk tasyabuh yang diharamkan, Ustadz? Di sini kondisinya pengantin wanita dan pengantin pria memakai cincin. Mohon penjelasannya. Pertanyaannya, Pak, apakah kita lihat di agama yang lain ada nggak seperti ini? Agama Nasrani misalnya, Yahudi misalnya, dan yang lainnya misalnya. Atau memang ini murni adat kita? Atau ini memang murni adat kita? Contoh saja misalnya ya, kalau di adat kita kan ada yang disebut dengan seserahan, Pak. Ada yang disebut dengan apa? Seserahan. Iya. Biasanya bawa apa sih? Macam-macam lah. Bawa kolor, bawa apa gitu kan semua dibawa. Ya. Kalau ditanya dalilnya ada nggak dalam syariat? Nggak ada. Tapi secara hukum syariat boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena yang seperti ini adat istiadat yang tidak bertabrakan dengan syariat. Dan kaidah usul fikih mengatakan al-adatu muhakkamah. Adat istiadat boleh dijadikan apa? Hukum. Selama tidak bertabrakan dengan apa? Syariat. Adat istiadat boleh dijadikan patokan selama tidak bertabrakan dengan apa? Syariat. Nah, kalau misalnya tukar cincin, apa maksudnya? Maksudnya diikat. Supaya si wanita ini atau laki-laki ini tidak lagi meminang yang lainnya atau memilih yang lainnya. Ini nggak benar. Kenapa? Karena wanita yang sudah dipinang oleh laki-laki, boleh nggak wanita itu membatalkan pinangannya? Boleh. Lelaki yang sudah meminang melamar wanita, kemudian besok mau nikah, pas sehari mau nikah dia batalkan, maaf nggak jadi. Boleh nggak dalam syariat? Boleh, nggak masalah.
Maka dari itu, kalau maksudnya tukar cincin itu artinya mengikat, tidak boleh. Ya, artinya itu sama saja mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya. Dulu sering banget anak nadar, Ustaz. Sekarang lupa. Udah berapa anak bernadar? Masya. Kalau saya lupa harus gimana ya Ustaz ya? Diperkirakan sama antum. Ingat betul. Dengan dugaan kuat. Iya. Sebab masalahnya Pak, nadar itu hutang kepada Allah. Yes. Ada seorang wanita berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi nadarat an tahujj. Ibuku bernadar untuk haji ya Rasulullah. Famatat qabla an tahujj. Ternyata meninggal duluan sebelum haji. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ara'aiti law anna ala ummiki dainin akunti qadiyataha. Bagaimana kalau ibumu itu punya dain, yaitu hutang? Apakah kamu wajib bayarkan hutang ibumu? Iya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, fadainullah ahaqqu an yuqda. Dan hutang Allah lebih berhak untuk dibayar. Nazar itu hutang, Pak, masalahnya. Hutang kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Dulu setelah Ana lulus kuliah dan pertama kali mendapat pekerjaan, Ana pernah bernadar ingin memberangkatkan umroh kepada kedua orang tua karena waktu itu gajinya lumayan. Tapi Ana berhenti karena pekerjaannya kurang nyaman dan kemudian Ana bekerja kembali. Beberapa tahun lalu ayah meninggal dan di keluarga hanya Ana yang bekerja. Tabungan Ana habis untuk menafkahi keluarga. Ana pernah mendengar kafarat dan Ana memberi makan kepada 10 fakir miskin. Apakah nazar Ana masih berlaku? Enggak lah, kalau udah bayar kafarat mah. Iya. Dekat rumah saya sedang ada proses pembangunan musola, tetapi samping kiri persis musola tersebut terdapat kuburan. Apabila musola tersebut sudah jadi, apakah sebaiknya saya sholat di situ yang dekat rumah atau mencari tempat lain? Kuburannya ini, apakah masih masuk area masjid, musola, atau di luar area? Kalau itu di luar area, artinya tidak bagian dari masjid, boleh nggak masalah. Tapi kalau itu masih dalam area, yang itu masih masuk dalam tanah wakaf di situ, dan tidak dipisahkan, ya tidak diberikan pemisah antara apa? Ya, kuburan dengan apa? Masjid, maka tidak boleh. Suami dengan mertua perempuan mahram bukan? Naam mahram selama-lamanya. Walaupun antum sudah cerai sama anaknya. Walaupun antum sudah cerai sama anaknya, mertua antum tetap jadi mahram antum. Abad. Selama-lamanya. Ya. Jadi kalau bersentuhan dengan mertua batal, ya enggak. Tetangga pas depan rumah saya dijuluki Ustadz di lingkungan tinggal karena bisa memimpin sholat jamaah, memimpin tahlilan, yasinan, dan lain-lain. Tapi sehari-harinya seneng banget kerokean, Ustadz.
Dan saya berusaha nyindir omongan agar beliau tidak bernyanyi lagi, dan kadang saya putar murotal atau kajian ceramah agama kenceng-kenceng. Aduh, sama aja antum. Dengan tujuan beliau malu dan sadar diri dan meninggalkan yang haram tersebut. Cara nasihatin antum salah. Putar kenceng-kenceng. Nggak semua orang bisa ngedenger. Yang benar antum cari artikel. Ya, bawakan hadis-hadisnya, perkataan para ulamanya dan yang lainnya, kirimkan ke dia. Iya. Atau antum datangi rumahnya, bawa hadiah, isinya buku, diantaranya buku tentang haramnya musik. Dan yang lainnya, adapun antum kencang, biar dia dengar sekali. Ya, belum tentu dia dengar. Akhirnya yang keganggu juga bukan cuma dia, yang lain, tetangga-tetangga. Bagaimana hukumnya makan daging sembelihan orang kafir? Orang kafir itu ada ahli kitab, ada bukan ahli kitab. Kalau ahli kitab, selama dia baca bismillah, halal. Dan Allah mengatakan, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Dan sembelihan ahli kitab itu halal buat kalian. Adapun selain ahli kitab, majusi dan yang lainnya, walaupun baca bismillah 1000 kali tetap nggak halal. Tidak boleh. Ya, dan sembelihannya tidak halal. Kalau ahli kitab tidak baca bismillah, hatta orang Islam pun kalau nggak baca bismillah nggak halal. Ya. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.